Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla fi'ula, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menyeru orang-orang beriman untuk bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita untuk membekali diri kita dengan takwa kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian bawa adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada satu-satunya panutan, kepada satu-satunya tauladan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan dalam hadisnya, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap dari kita pasti memiliki yang namanya harapan, pasti memiliki yang namanya cita-cita. Dan tentu saja harapan terbesar seorang mukmin adalah bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kunci bagaimana kita bisa bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, faly'amal 'amalan salihan, maka hendaklah dia beramal saleh. Amal saleh tentu saja amalan yang dilandasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faly'amal 'amalan salihan, hendaklah dia mengerjakan amal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kunci kepada kita. Siapa yang ingin bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala,
Yang pertama, hendaklah dia beramal saleh. Kemudian yang kedua, hendaklah dia jauhkan dirinya dari perbuatan kesyirikan. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat orang-orang yang beriman, ketika mereka mengerjakan amal saleh, mereka takut, mereka khawatir kalau amal saleh yang mereka kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Yaitu orang-orang yang mereka memberikan apa yang mereka beri. Wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati mereka itu merasakan ketakutan. Wa annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka mengetahui bahwasanya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini di hadapan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang-orang yang takut tersebut? Humul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun. Apakah orang-orang yang takut tersebut? Apakah orang-orang yang hatinya takut tersebut di dalam ayat yang dibacakan tadi? Apakah mereka orang-orang yang suka minum khamar? Apakah mereka orang-orang yang suka mencuri? Maka Nabi SAW mengatakan, La ya bintas siddiq, humul ladhina yasumun, wa yusalluna wa yatasaddaqun. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Mereka adalah orang-orang yang rajin sholat. Mereka adalah orang-orang yang rajin bersedekah. Mereka sholat, mereka berpuasa, mereka bersedekah. Tetapi mereka takut. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka takut kalau amal saleh yang mereka kerjakan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa pede. Sudah mengerjakan amal saleh, merasa amal salehnya diterima. Justru dia harus khawatir. Bagaimana kalau amal saleh yang saya kerjakan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera menuju kepada kebaikan. Setiap ada kebaikan, mereka ada di situ mengerjakan kebaikan tersebut karena mereka khawatir kalau amalan-amalan kebaikan yang pernah mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka terus berusaha mengejar yang namanya kebaikan. Kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dengan semangat yang mereka miliki, dengan iman yang mereka miliki, dengan amal yang mereka miliki, tapi mereka takut kalau amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya telah berkata seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu, la an a'lam anna Allah taqabbala minni rak'ataini ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sungguh kalau seandainya saja aku mengetahui Allah Subhanahu wa taala menerima 2 rakaat yang aku kerjakan, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sungguh lebih aku cintai dibandingkan dengan dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena Abu Darda radhiyallahu taala mengatakan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal saleh yang dikerjakan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, mereka takut kalau mereka jatuh dalam kemunafikan. Telah berkata Abdullah bin Mulaikah, "Adabtu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi." Aku telah mendapati 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bertemu 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap dari mereka takut kalau mereka jatuh dalam kemunafikan. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan bahwa dia memiliki iman sama dengan imannya Jibril dan Mikail. Ini menunjukkan kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in,
mereka juga takut kalau amal saleh yang mereka kerjakan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari rasa takut itulah seorang itu tergerak untuk senantiasa mengerjakan amal saleh. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara perkara yang harus diperhatikan oleh seseorang yang mengerjakan amal saleh, ketika seseorang mengerjakan amal saleh, maka dia harus berjuang supaya amalan saleh yang dia kerjakan tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana terdapat pembatal-pembatal amal saleh. Di sana terdapat perkara-perkara yang dengan perkara tersebut amal saleh yang dikerjakan oleh seseorang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perkara tersebut? Di antaranya adalah yaitu dosa kesyirikan dan murtad dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu, yakni kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilal ladzina min qablika, dan juga kepada orang-orang sebelummu, yakni para rasul sebelummu, la in asyrakta, kalau seandainya saja engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluk, maka sungguh amalanmu itu akan menjadi sia-sia. Semua amalan yang kau kerjakan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi kesyirikan itu di antara perkara terbesar yang dapat menghapus amal saleh seseorang. Sehingga ketika seseorang mengerjakan amal saleh sebaik mungkin dan dia berjuang, bagaimana dia bisa jauh dari yang namanya kesyirikan. Demikian juga dengan keluar daripada agama Islam. Ketika seseorang murtad dari agama Islam, maka seluruh amal saleh yang dia kerjakan ketika dia menjadi seorang muslim akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan barang siapa yang keluar dari agamanya, dia keluar dari Islam, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafir, dan dia dalam kondisi kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itulah amalannya sia-sia baik di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka itulah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Oleh karenanya kaum muslimin, harus kita berhati-hati dari yang namanya kesyirikan. Harus kita berhati-hati supaya untuk terus senantiasa menjaga agama kita, agar kita tidak keluar dan meleset daripada agama Islam. Kemudian kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang juga dapat merusak amal saleh seseorang, yaitu mendatangi, mempercayai dukun, paranormal dan sejenisnya. Apapun bentuk perdukunan tersebut, kalau seseorang sudah percaya dan datang kepada dukun, maka itu akan merusak amal saleh yang dia kerjakan. Nabi SAW telah mengatakan dalam hadisnya, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa yang mendatangi paranormal ataupun mendatangi tukang dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam lafaz yang lain,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan." Barang siapa yang mendatangi paranormal, kemudian dia bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka tidak akan diterima darinya salat selama 40 malam. Inilah yang dapat merusak amal saleh yang dikerjakan seseorang. Jangan sampai seseorang sudah membawa amal saleh, dia rajin bersedekah, dia rajin salat, dia rajin puasa. Ternyata kemudian dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, Allah jadikan apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa qadimna ila ma 'amilu fajalnahu haba'an mantsura." Kami datangkan apa yang mereka kerjakan ketika mereka di dunia, lalu kami jadikan apa yang mereka kerjakan tersebut bagaikan debu yang berterbaran. Tidak ada apa-apanya, sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang juga dapat merusak amal saleh seseorang adalah perbuatan riya. Orang yang mengerjakan amal saleh lalu kemudian dia riya, dia ingin mendapatkan pujian, maka itu akan merusak amal saleh yang dia kerjakan. Oleh karenanya, riya ini adalah perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang aku takutkan, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil wahai Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-riya. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan, ketika Allah Subhanahu wa taala membalas amal-amal manusia, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang melakukan riya tersebut, "Izhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya." Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian berbuat riya untuk mereka. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Kemudian lihatlah, apakah kalian menemukan balasan dari orang yang kalian berbuat riya untuk mereka ketika kalian berada di dunia. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan kita dari perkara-perkara yang dapat membatalkan amal saleh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Di antara perkara yang juga dapat merusak dan membatalkan amalan seseorang adalah mengungkit-ungkit pemberian. Mengungkit-ungkit pemberian. Dan ini merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan amalan kalian dengan al-man, yaitu dengan mengungkit-ungkit pemberian yang kalian berikan, wal adha, dan mengganggu, menyakiti orang yang kalian berikan kepadanya pemberian kalian. Dan kita lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, sehingga orang yang melakukan alman, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, maka itu merupakan di antara bentuk kekurangan iman yang ada pada dirinya. Karena hakikatnya seorang mukmin yang benar adalah ketika mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka memberi, mereka tidak suka mengungkit-ungkit pemberian yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an,
alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, summa la yutbi'una ma anfaqu, kemudian mereka tidak mengikut sertakan apa yang mereka infakkan dengan mengungkit-ungkit pemberian, wala adza, dan juga tidak menyakiti orang yang mereka berikan pemberian tersebut, lahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak takut dan mereka juga tidak bersedih. Disebutkan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Bahwasanya ada 3 golongan yang mereka tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada mereka. Wala yuzakkihim, Allah juga tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini di hadapan para sahabatnya sebanyak 3 kali. Lalu kemudian Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan, khabu wa khasiru, sungguh mereka itu sangat merugi wahai Rasul. Manhum ya Rasulullah, siapakah 3 golongan tersebut wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 golongan tersebut, yang pertama adalah al-musbil, orang yang menjulurkan kainnya, orang yang menjulurkan pakaiannya ke bawah mata kaki, wal mannan, dan orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Ketika dia memberi, dia suka mengungkit pemberian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah al munfiqu sil'atahu bil halifil kadzib, orang yang menjual barang dagangannya, berusaha supaya dagangannya untung dengan melakukan sumpah kedustaan. Inilah 3 golongan yang mereka tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Maka kita memohon kaum muslimin agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari perkara-perkara yang dapat membatalkan amal saleh kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih syababana, Allahumma aslih wulata umurina ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.